Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema namamu diucap dalam ritual, tapi tak bisa dijatuhkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada alasan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa mengapa namamu disebut-sebut dalam kesunyian yang menyimpan racun dengki. Dalam diam yang nampaknya tak bersuara, sesungguhnya namamu bergetar di antara bisikan-bisikan yang tak mampu ditangkap oleh telinga manusia biasa. Namun di dimensi yang lebih halus, yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang peka, gema itu terdengar begitu jelas. Seolah semesta mencatat setiap pelafalan yang ditujukan padamu, baik yang bersih niatnya maupun yang berbalut gelap. Ada orang-orang yang menyebut namamu, bukan dalam rangka mendoakan yang terbaik, tetapi karena keberadaanmu mengganggu kenyamanan palsu mereka. Mereka tak nyaman, bukan karena kamu mengganggu secara langsung, tetapi karena cahayamu menerangi sisi gelap mereka yang selama ini ingin tetap tersembunyi. Kamu hadir sebagai cermin, dan dalam pantulan itu mereka melihat sesuatu yang tak ingin mereka akui. Kekosongan, ketertinggalan, dan luka lama yang tak pernah mereka sembuhkan. Maka mereka menyebut namamu bukan dalam pujian, melainkan dengan nada miring, harapan miring, dan harapan kelam. Mereka berharap kamu berhenti bersinar. Mereka berharap langkahmu goyah. Mereka berharap kamu hancur di tengah jalan. Namun, ada satu hal besar yang mereka lupakan, atau mungkin tak pernah tahu. Kamu bukan manusia biasa. Kamu bukan sekadar tubuh yang bisa dirundukkan oleh kalimat sinis atau disudutkan oleh lirikan tajam. Kamu tidak dibentuk oleh pujian, apalagi dikendalikan oleh cemoohan. Kamu dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kuno. Garis kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Kamu dilahirkan dari aliran darah yang membawa keteguhan, dari keturunan yang tidak menyerah meski hidup berkali-kali menggempur. Kamu berasal dari sejarah panjang doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, bahkan sejak sebelum kamu lahir ke dunia ini. Ada leluhur-leluhurmu yang tak dikenal oleh dunia modern, namun mereka tetap hidup dalam setiap napasmu. Mereka adalah penjaga-penjaga yang tak terlihat, berdiri tegak di belakangmu dalam diam yang penuh makna. Mereka tidak mengangkat senjata, tidak menampakkan diri, tapi keberadaan mereka terasa. Terasa dalam tenangmu yang tak wajar saat badai datang. Terasa dalam caramu tersenyum, meski beban begitu besar menghimpit dada. Terasa dalam keteguhanmu yang tidak goyah, meski kamu tahu dunia ini tidak selalu ramah pada orang yang berjalan dengan hati jujur. Nama yang kamu bawa pun bukan sekadar identitas. Ia adalah warisan, sebuah kehormatan, sebuah doa panjang yang turun-temurun dijaga. Nama itu mungkin terdengar sederhana, mungkin terlalu umum di telinga sebagian orang. Tapi siapapun yang peka, bisa merasakan bahwa di dalamnya ada pusaran energi yang tak bisa dipalsukan. Doa-doa yang tertanam sejak lama kini hidup bersamamu. Mereka berjalan bersamamu, menjadi pelindung, menjadi pengingat, menjadi cahaya kecil yang selalu berputar mengelilingimu, menolak setiap niat buruk yang diarahkan padamu. Ketika seseorang menyebut namamu dengan niat buruk, semesta tidak diam. Getaran itu diterima, diolah, dan dikembalikan. Tidak kepadamu, tetapi kepada pengirimnya. Itulah hukum alam yang tak bisa dilanggar. Kamu yang hatinya bersih, tidak menyediakan ruang untuk kebencian. Maka energi gelap itu pun terpantul, kembali kepada tuannya, dan mulai bekerja secara perlahan tapi pasti. Mereka yang mengirimkan dengki, kini dihantui oleh rasa gelisah. Mereka yang berharap kamu jatuh, justru mulai kehilangan arah dalam hidup mereka sendiri. Mereka kehilangan tidur nyenyak, bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta telah mengembalikan apa yang mereka kirim. Sementara itu, kamu tetap diam. Kamu tidak membalas, kamu tidak mengeluh, kamu hanya melangkah.
Dalam diam itu, kamu belajar mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus direspons dengan kata-kata. Ada kalanya kekuatan sejati justru terletak dalam keheningan. Kamu belajar meninggalkan apapun yang tak lagi selaras dengan frekuensi jiwamu. Tidak dengan kebisingan, tapi dengan keheningan yang anggun. Kamu tidak menyimpan dendam, tapi kamu juga tidak tinggal di tempat yang membuatmu terus terluka. Kamu pergi, kamu memilih keluar dari ruang-ruang yang membuatmu merasa kecil. Kamu meninggalkan hubungan-hubungan yang tak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu. Kamu keluar dari lingkungan yang menguras tenagamu, yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri, yang membuatmu merasa harus meminta maaf karena menjadi dirimu. Dan dari dasar itulah kamu mulai membangun ulang hidupmu. Perlahan, tenang, tapi pasti, tanpa teriakan, tanpa pengakuan publik. Kamu tahu bahwa kemegahan sejati tidak perlu diumumkan. Fondasi barumu dibangun dari bahan yang kuat, kesabaran, ketulusan, dan keteguhan yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak terburu-buru, karena kamu tahu bahwa hal-hal yang besar dibangun dengan ketekunan, bukan dengan kegaduhan. Dan satu persatu hasil kerja kerasmu mulai terlihat. Tanpa kamu minta, semesta memperlihatkan apa yang selama ini kamu simpan dalam diam. Mereka yang mencarimu di tempat-tempat lama kini hanya menemukan ruang kosong. Kamu telah naik ke dataran yang lebih tinggi, tempat di mana tangan-tangan gelap tak bisa menjangkaumu. Kamu sekarang berada di tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang juga menjaga kebersihan hati. Kamu tak lagi tergoda oleh drama. Kamu tidak tertarik untuk membalas. Kamu tahu, kamu tak hidup untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Kini, yang berkumpul di sekitarmu bukan lagi mereka yang datang karena popularitas semu, tapi mereka yang bisa merasakan energi tenang yang kamu bawa. Mereka yang mengenalmu lewat getaran, bukan lewat cerita dari mulut ke mulut. Mereka datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk saling menguatkan. Mereka membawa ketulusan yang sama seperti yang kamu bawa. Dan kamu pun tumbuh bersama mereka, membentuk lingkaran baru yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih jujur. Semesta pun merayakan setiap langkahmu. Tak ada keberhasilan yang datang padamu secara kebetulan. Semuanya adalah hasil dari proses panjang yang sering tak terlihat oleh orang lain. Keteguhanmu dalam menghadapi luka, keberanianmu dalam melangkah meski takut, dan konsistensimu dalam menjaga niat baik. Itulah yang akhirnya mengantarkanmu ke titik ini. Bahkan ketika kamu jatuh, kamu tak benar-benar jatuh. Kamu belajar dari kejatuhan itu. Kamu memperbaiki arah. Kamu mengubah strategi, tapi kamu tidak menyerah. Ada pagar cahaya yang kini mengelilingi namamu. Ia tak terlihat oleh mata biasa, tapi ia nyata dalam bentuk perlindungan yang kamu rasakan. Dalam bentuk kedamaian yang hadir meski kamu sedang sendiri. Dalam bentuk keteguhan yang tetap ada, bahkan saat semua orang menjauh. Cahaya itu tidak bisa dihancurkan oleh ritual-ritual kosong. Tidak bisa dipadamkan oleh kata-kata sinis. Karena cahaya itu berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi, tempat di mana hanya niat murni yang bisa menyentuhnya. Dan lucunya, semakin kamu naik, semakin tenang kamu terlihat, semakin resah mereka yang ingin kamu jatuh. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu tidak bereaksi, bahwa kamu tidak memedulikan serangan mereka. Dan dalam keheninganmu itu, mereka justru kehilangan arah. Karena ternyata satu-satunya yang membuat mereka merasa hidup selama ini hanyalah rasa iri terhadapmu. Sekarang, ketika kamu tak memberi reaksi, mereka hampa. Mereka mulai hidup dalam kekurangan. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi dalam jiwa. Mereka bingung, karena hidup mereka terlalu lama diisi dengan mengamatimu, membicarakanmu, dan mencoba menghalangimu, hingga lupa membangun hidup mereka sendiri. Dan ketika kamu pergi tanpa suara, mereka kehilangan fokus. Sementara kamu terus berjalan. Kamu tidak terburu-buru, tapi kamu tak berhenti. Kamu tidak takut pada masa depan, karena kamu tahu kamu tidak sendiri. Kamu tahu membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Kamu tidak terpikat oleh kilau yang tidak membawa damai.
Inilah kekuatanmu yang sesungguhnya, ketenangan dalam memilih dan ketegasan dalam menolak. Kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu membalasnya dengan keberhasilan, dengan kehidupan yang utuh, dengan hati yang tetap bersih. Dan mereka yang dulu menyebut namamu dengan harapan kamu hancur, kini mulai merasakan kehampaan. Karena dalam upaya mereka menjatuhkanmu, mereka justru menjatuhkan dirinya sendiri. Sementara kamu tetap berdiri dengan kepala tegak, langkah tenang, dan jiwa yang tidak bisa dibeli. Namamu kini bukan hanya nama. Ia adalah simbol. Ia adalah doa. Ia adalah cahaya. Dan setiap kali disebut, baik dalam cinta atau dalam dengki, ia tetap akan bersinar. Karena kamu memang dilahirkan bukan untuk tenggelam. Kamu dilahirkan untuk bersinar. Dan dunia, suka atau tidak, harus terbiasa dengan cahayamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.